Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan karakteristik dan langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui karakteristik dan langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry, kita harus tahu dulu apa sih model pembelajaran inquiry itu. Jadi, teman-teman, model pembelajaran inquiry merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir yang sistematis. Model pembelajaran ini didasarkan pada teori bahwa pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukannya sendiri. Model pembelajaran penyikapan atau penemuan inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, penemuan itu terjadi apabila individu itu terlibat, terutama dalam penggunaan konsep mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan beberapa prinsip. Kegiatan dalam menemukan konsep dan menemukan prinsip tersebut dapat melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. Melalui mental itulah maka diharapkan peserta didik akan dapat berkembang secara utuh, baik intelektual, mental, maupun karakter pribadinya. Model pembelajaran inquiry. Nah, teman-teman, model pembelajaran inquiry ini sangat sesuai diterapkan pada pembelajaran level berpikir tingkat tinggi atau HOT, High Order Thinking Skill, dan pendekatan saintifik yang sesuai dengan ciri kurikulum 2013. Pembelajaran inquiry akan mampu melibatkan kemampuan peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu. Bisa berupa benda, manusia, atau peristiwa. Dilakukannya secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Nah, berikut ini adalah ada 4 ciri khas dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua,
Pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, itu menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan sebuah kesimpulan. Jadi ada 4 karakteristik dari model pembelajaran inquiry. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Nah, video yang saya ambil itu adalah dari SMP 2 Pakem Yogyakarta yang menggunakan model pembelajaran inquiry di dalam kelasnya. Yuk kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, dalam proses atau dalam langkah-langkah model pembelajaran inquiry ada 6 tahapan yang harus dilakukan atau yang harus dicapai oleh seorang guru untuk menerapkan model pembelajaran inquiry ini di dalam kelas. Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi. Di sini guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap merumuskan hipotesis. Guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan data. Guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir, mencari informasi yang dibutuhkannya. Tahapan yang kelima yaitu menguji hipotesis. Guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang tadi. Nah, hal terpenting dalam menguji hipotesis adalah mengukur tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikannya. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesisnya. Nah, di dalam mencapai kesimpulan yang akurat, guru sebaiknya mampu menunjukkan kepada peserta didik data-data yang relevan.